Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kalian belajar dari rumah, tetapi tetap semangat. Semoga pembelajaran dari rumah ini kalian senantiasa mendapatkan keberkahan dalam thalabul ilmi, khususnya di Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Banin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dulu dengan bacaan mul kitab. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan lahir batin, memberikan keberkahan hidup kepada kita dan kelancaran dalam thalabul ilmi di Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Banin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Marilah kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan membahas bersama tentang materi iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Kalian kangen dengan madrasah kalian? Ini tampilan sekolah kalian. Ayo bersama-sama kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Bagaimana hari akhir, bagaimana hari kiamat itu akan terjadi. Marilah kita simak beberapa materi yang akan disampaikan walaupun hanya singkat pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita ketahui, hari kiamat itu pasti akan terjadi, hanya waktunya kapan kita yang belum bisa memastikan. Oleh karenanya, sebelum kita nanti memahami tentang bagaimana hari kiamat itu, yuk kita lihat ada video ini, gambaran tentang hari kiamat. Ya. Mengisahkan kehancuran mengerikan yang dapat terjadi akibat meteor kecil. Betapa dahsyatnya hari kiamat terjadi ketika kalian menyaksikan seperti ini. Mau kemana kalian akan lari? Tidak ada seorang manusia pun yang bisa berlari. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa untuk menghindar dari kehancuran alam semesta yang akan terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadinya hari kiamat ini, maka kehancuran alam semesta tidak bisa kita hindarkan. Ya, inilah gambaran tentang bagaimana hari kiamat akan terjadi dan kehancuran alam semesta dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Ketika melihat video ini, kita bayangkan bagaimana seandainya saat ini kita terjadi hari kiamat itu. Sudahkah kita mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Terjadinya gempa bumi, gunung meletus, kemudian juga tsunami. Ketika kita mau lari kemana, langit pun lain akan runtuh semuanya, dan semua benda-benda alam akan hancur lebur, menyisakan tak satu pun tersisakan di alam semesta ini. Itulah hari kehancuran alam semesta. Baik, ini gambarannya bagaimana hari kiamat terjadi. Mungkin lebih lanjut kalian bisa melihat video yang terkait dengan hari kiamat ini. Mari kita lanjut kepada apa pengertian hari kiamat itu. Hari kiamat atau kita sebut dengan hari akhir itu adalah hari di mana hancurnya alam semesta, seluruh alam semesta, terjadi kehancuran yang begitu dahsyatnya. Dan saat itulah maka kemudian awal mula dimulainya kehidupan baru dan terjadinya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ini. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, oleh karenanya kita wajib sebagai seorang mukmin untuk beriman kepada hari akhir. Apa maksudnya kita beriman kepada hari akhir?
Maksudnya adalah bahwa kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa alam semesta pasti akan hancur dan adanya hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ini. Namun demikian tidak semua manusia itu percaya kepada hari akhir. Ternyata ada 3 golongan orang-orang dalam menyikapi terhadap hari akhir ini. Yang pertama adalah golongan ateis atau golongan yang tidak percaya adanya Tuhan, disebut juga golongan mulhid, yaitu yang ingkar dan tidak percaya sama sekali adanya hari akhir. Yang kedua, golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi. Maksudnya reinkarnasi bahwa manusia setelah meninggal dunia akan menjelma rohnya setelah mati dalam bentuk yang berbeda. Dan ini rata-rata kemudian diyakini oleh agama-agama ardi, bahwa manusia tidak akan pernah ada selesai kehidupannya, akan selalu berganti, terjadi reinkarnasi, penjelmaan kembali roh-roh itu. Nah, ini golongan yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah golongan mukmin, yaitu golongan yang meyakini adanya hari akhir dan pembalasan atas amal perbuatan manusia. Dan ini adalah golongan termasuk kita, umat Islam, umat orang-orang mukmin yang meyakini bahwa kiamat pasti terjadi dan pasti akan terjadi di dunia ini. Ada beberapa istilah lain hari akhir, diantaranya ada yaumul akhir, hari akhir, yaumul qiyamah, hari kiamat, yaumul hasrah, atau hari penyesalan, yaumul ba'as, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari penghitungan, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul haq, hari yang pasti, yaumul jami', hari dikumpulkannya manusia, yaumul khulud, hari kekekalan, yaumul fasri, hari keputusan, yaumul fatih, hari kemenangan, yaumul kabar, hari yang besar, yaumul asir, hari yang sulit, dan yaumul wa'id, hari terlaksananya ancaman, yaumul khuruj, hari keluarnya manusia dari dalam kubur, dan yaumul ma'ud, hari yang dijanjikan oleh Allah SWT. Oleh karenanya kita harus yakin bahwa kiamat pasti akan terjadi. Kapan dan bagaimana terjadinya kiamat? Mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang hari kiamat ini. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada manusia tentang terjadinya hari kiamat. Di antaranya kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Silakan anak-anak bisa membuka di Al-Quran di rumah. Dibuka Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha la yub'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ini di Quran surat Al-Hajj bisa dilihat terjemah maupun makna yang terkandung dan tafsirnya. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Quran surat Toha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dari 2 ayat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran telah mengabarkan kepada kita bahwa kiamat pasti akan terjadi. Dan kiamat itu dirahasiakan kapan terjadinya. Inilah kerahasiaan Allah agar kita manusia diuji oleh Allah menggunakan akalnya. Apakah kita percaya atau tidak dengan adanya kiamat. Di samping itu secara teori manusia juga meyakini bisa kita nalar bahwa kiamat juga bisa terjadi, atau disebut juga dengan dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, teori-teori pengetahuan tentang kehancuran alam semesta. Di antaranya adalah ada teori es kutub, bahwa segala sesuatu di dunia ini ada kutub utara, kutub selatan yang dipenuhi dengan es. Nanti pada saat matahari padam terjadinya kehidupan ini, maka kutub utara dan kutub selatan itu akan mengalami pencairan. Dan ketika kutub utara selatan mencair karena begitu panasnya
matahari di atas bumi ini, rusaknya alam semesta atmosfer, maka bumi ini akan tenggelam. Ini menurut teori es kutub. Kemudian ada pula teori atmosfer, yaitu bahwa lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi ini, permukaannya itu jauh di luar angkasa. Saat ini atmosfer telah rusak oleh ulah manusia, disebabkan oleh banyak hal. Ada terjadinya polusi udara, pemanasan global atau global warming dan sebagainya. Oleh karenanya nanti ketika atmosfer ini rusak, maka akan terjadi kerusakan pada sistem tata surya kita, dan ini menyebabkan terjadinya benda-benda langit yang akan bertabrakan satu sama lain dan rusak, mengalami kehancuran. Yang ketiga ada teori perluasan alam bawah. Edwin Hubble mengungkapkan bahwa alam raya ini seperti balon atau gelembung karet yang sedang ditiup ke segala arah. Suatu saat alam raya akan hancur luluh lantas seperti balon yang meletus. Yang keempat ada teori meteor, bahwa kerusakan atmosfer yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada lapisan atmosfer, sehingga benda-benda luar angkasa atau kita sebut dengan meteor itu akan berjatuhan ke bumi dan menyebabkan terjadinya tsunami, terjadinya kebakaran, terjadinya kehancuran, karena ketika meteor jatuh ke daratan maka dapat merusak lingkungan dan menimbulkan terjadinya gempa bumi yang luar biasa. Yang kelima adalah teori matahari, bahwa setiap detik matahari kehilangan beratnya seberat 4 juta ton. Setiap detiknya matahari kehilangan 4 juta ton. Karena itu suatu saat matahari akan habis dan padam. Nah, pada saat matahari padam inilah maka akibatnya akan terjadi kiamat, karena matahari ini sebagai sumber dari kehidupan juga. Oleh karenanya kiamat akan terjadi, dan menurut prediksi ilmu pengetahuan ini akan terjadi 15 miliar tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita yakin sewaktu-waktu bisa terjadi. Ini ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran sewaktu-waktu bisa jadi besok, bisa jadi nanti, atau akan datang, akan terjadinya kiamat. Yang terakhir adalah teori kehancuran, bahwa semua benda di bumi ini akan mengarah kepada kerusakan dan kehancuran. Coba kita lihat tuh buah-buahan mulai dari bunga, kemudian menjadi buah, sampai kemudian masak dan akhirnya hancur, membusuk. Demikian juga manusia, tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya akan meninggal dunia. Inilah anak-anak saya kira pengertian hari kiamat dan juga dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli yang harus kita pelajari menjadi dasar kita semakin memperkuat keyakinan kita bahwa kiamat pasti akan terjadi. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan pada pertemuan kali ini, yang pertama bahwa iman kepada hari akhir adalah percaya bahwa dengan sepenuh hati alam semesta pasti akan mengalami kehancuran dan adanya pembalasan amal perbuatan manusia. Yang kedua, kiamat ada dua macam, yaitu kiamat kecil, kiamat sughro, dan kiamat kubro. Kiamat kecil itu adalah kiamat yang terjadi dalam ruang waktu yang terbatas dan dalam area yang terbatas, seperti bencana alam, banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat yang sesungguhnya, yaitu kiamat besar, terjadinya kehancuran alam semesta ini. Dalil tentang kiamat ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan pada sumber pengetahuan, teori-teori ilmu pengetahuan, sedangkan dalil nakli itu berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Banyak ayat Al-Quran bisa kalian lihat di Quran surat Al-Hajj ayat 7, Quran surat Toha ayat 15, Quran surat Al-Qari'ah, Quran surat Al-Zalzalah, dan Quran surat Al-A'raf ayat 137, dan juga beberapa ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Oleh karenanya Pak Guru berharap kalian selalu berbuat baik, menjauhi perbuatan maksiat, karena ini adalah wujud bahwa kalian meyakini adanya hari kiamat, mempersiapkan bekal kita sebelum kiamat akan terjadi. Oleh karenanya manusia untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan maksiat, tetap bekerja dan tidak melupakan ibadah, karena jika kalian menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat,
maka kalian harus berbuat baik dengan ilmu pengetahuan yang baik. Demikian, dan kita tutup pertemuan kita kali ini dengan latihan dan penugasan dari Pak Guru. Tugas ini kalian catat, kemudian kalian foto hasil tugas kalian, dikirimkan melalui grup WA Mapel Akidah Akhlak ini. Tugasnya adalah tulislah dalil nakli Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11 beserta dengan artinya. Kemudian tulislah bagaimana gambaran hari kiamat menurut ayat ini. Jadi kalian buka Al-Quran, cari yang terjemahannya, Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Kemudian apa gambaran kiamat menurut surat Qari'ah itu tadi. Itu ya, segera saya tunggu jawabannya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.